Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama lengkap saya Rianti Rituan Dimona dengan nomor induk mahasiswa 1901060050. Saya mahasiswi program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Cendana Kupang semester 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi-materi biokimia yang sudah pernah dibahas oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Yosep Lawa. Yang pertama yaitu regulasi metabolisme. Pertama-tama yang harus dibahas yaitu struktur dan fungsi enzim serta regulasi metabolisme. Yang pertama yaitu enzim. Enzim merupakan biomolekuler berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Secara umum, enzim memiliki beberapa sifat yaitu dapat digunakan berulang kali dan dapat bekerja secara reversibel. Enzim berfungsi sebagai pembangun otot, penghancur racun, dan sebagai pemecah partikel makanan selama proses pencernaan. Ada beberapa prinsip pencernaan enzim yaitu yang pertama, penggolongan dan pemberian nama pada enzim diberikan menurut reaksi yang dikatalisis. Yang kedua, penamaan enzim hanya merujuk pada perubahan kimia yang disebabkan oleh enzim. Yang ketiga, reaksi dan gugus prostetik tidak dimasukkan dalam penamaan pada enzim. Enzim terbagi menjadi 6 kelompok yaitu yang pertama, oksidoreduktase, yang kedua, transferase, yang ketiga, hidrolase, yang keempat, liase, yang kelima, isomerase, dan yang keenam, ligase. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu yang pertama, suhu, yang kedua, derajat keasaman atau pH, yang ketiga, konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat, kemudian yang keempat yaitu inhibitor dan yang kelima aktivator. Perbedaan proses inhibisi enzim dan sistem multienzim yaitu proses inhibisi enzim dan sistem multienzim. Yang berikut adalah mekanisme kontrol enzim. Enzim memiliki dua mekanisme kontrol yaitu kontrol transkripsi dan kontrol hormonal. Proses transkripsi terjadi melalui 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Sedangkan kontrol hormonal bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua untuk mempengaruhi aktivitas sel. Yang berikut yaitu mekanisme energi. Yang pertama adalah ATP. ATP merupakan molekul pembawa energi yang besar dengan rumus kimia C10H16N5O13P3. Dalam proses konversi energi pada membran, ada 4 tahap yang terlibat dalam proses ini, antara lain yaitu yang pertama, penyediaan energi oleh sel, yang kedua, mekanisme ATP, tingkat substrat, dan yang ketiga, fosforilase oksidatif, dan yang keempat, fotofosforilasi. Dalam proses fotosintesis ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini, antara lain yaitu yang pertama, karbon dioksida atau CO2, yang kedua klorofil, kemudian dan cahaya, air, dan suhu. Siklus Krebs memiliki 8 tahap yang terjadi dalam siklus ini yaitu yang pertama, sitrat sintase dan isomerase sitrat, kemudian isositrat dehidrogenase, kemudian alfa ketoglutarat dehidrogenase, yang berikut suksinatikonase, kemudian suksinat dehidrogenase,
hidrasi dan regenerasi oksaloasetat. Yang berikut adalah rantai pernapasan. Proses pernapasan terjadi melalui dua tahap, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob itu membutuhkan energi, sedangkan respirasi anaerob itu tidak membutuhkan energi. Yang berikut adalah regulasi metabolisme energi. Ada dua tahap reaksi metabolisme energi, yaitu reaksi autotrof dan reaksi heterotrof. Materi berikutnya yaitu katabolisme karbohidrat. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul-molekul kecil dan sederhana yang digunakan sebagai energi. Tahap-tahap katabolisme karbohidrat yaitu yang pertama glikolisis, di mana pada tahap ini menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yaitu menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Yang ketiga siklus Krebs menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Kemudian yang keempat, transport elektron, itu menghasilkan 34 ATP, 6 H2O. Yang berikut yaitu katabolisme lipid. Katabolisme lipid adalah sintesis lipid dalam sel yang bertujuan untuk menyimpan energi. Jika lipid dihidrolisis, maka akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Proses degradasi asam lemak terjadi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, aktivasi asam lemak di sitoplasma. Kemudian yang kedua, pengangkutan asam lemak koenzim A dari sitoplasma menuju mitokondria yang dibantu oleh sernitin. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi beta oksidasi. Dalam reaksi beta oksidasi ini terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama dehidrogenasi 1, yang kedua, yang ketiga dehidrogenasi 2, dan yang keempat tiolasi. Materi berikutnya yaitu katabolisme protein. Pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari katabolisme protein. Katabolisme protein adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino dan senyawa turunan sederhana untuk ditransportasi ke dalam sel melalui membran plasma dan untuk polimerisasi menjadi protein baru melalui penggunaan asam ribonukleat atau RNA dan ribosom. Katabolisme protein juga bertujuan untuk menghasilkan energi. Yang berikut proses katabolisme protein terjadi melalui 3 proses, yaitu yang pertama proses dekarboksilasi, yang kedua proses transaminasi, dan yang ketiga proses deaminasi. Yang berikut adalah proses anabolisme protein. Proses anabolisme protein terjadi melalui 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Demikian penjelasan singkat dari saya, dan atas perhatiannya saya mengucapkan limpah terima kasih. Shalom.